Berikut saya akan membahas beberapa soal fisika sebagai persiapan USBN. Soal yang pertama, berikut yang termasuk dalam besaran pokok adalah. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Mari kita kembali ke opsi. Untuk opsi A menjadi salah karena di sini ada daya, sedangkan panjang dan suhu adalah besaran pokok. Menjadi salah karena ada daya. Opsi B, di sini ada jumlah zat, kecepatan, dan gaya. Berarti salah karena di sini ada gaya. Opsi C, daya, massa, dan waktu. Menjadi salah karena di sini kembali ada daya. Opsi D, suhu, kuat arus, dan intensitas cahaya. Nah, untuk suhu, kuat arus, dan intensitas cahaya, ketiga-tiganya adalah besaran pokok sesuai yang tertera dalam tabel. Sedangkan opsi E, luas, usaha, dan volume, ini menjadi salah karena luas, usaha, dan juga volume adalah besaran turunan. Untuk soal yang pertama, jawaban yang benar adalah opsi D. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Dimensi dari besaran gaya F adalah titik-titik. Gaya sendiri simbolnya F dan satuannya adalah Newton. Untuk persamaan gaya, F sama dengan M dikali A, di mana M adalah massa, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. Kalau kita dimensikan satuan dari gaya yang adalah kilogram meter per sekon pangkat 2 ini, maka akan menjadi, sebelumnya saya kasih catatan bahwa dimensi untuk besaran panjang adalah L, dimensi untuk besaran massa adalah M, dan dimensi untuk besaran waktu adalah T. Jadi ketika kita punya satuan kilogram meter per sekon pangkat 2, kilogram ini satuan dari massa, jadi dimensinya adalah M. Meter yang ini adalah satuan dari panjang, dimensinya adalah L. Sedangkan sekon, dimensinya adalah T. Karena sekonnya pangkat 2, maka di sini T kita kasih pangkat 2. Kemudian M, L, dan T pangkat 2, jika L-nya dipindahkan ke atas, dimensinya akan menjadi M kali L kali T pangkat minus 2. Ini adalah jawabannya, sehingga opsi yang benar adalah opsi nomor B. Saya lanjutkan. Satuan besaran A dan X masing-masing adalah. Terlebih dahulu saya tuliskan A, satuannya adalah kilogram meter per sekon. Ini. Sedangkan X, satuannya adalah meter. Yang ini. Jika hubungan A dan B ditunjukkan dengan persamaan A sama dengan B per X, maka B adalah titik-titik. Nah, di sini saya tuliskan kembali A sama dengan B per X. Yang ditanyakan B, maka B sama dengan A dikali X. Seperti ini. Lalu, karena B adalah A kali X, satuan yang ini kita kalikan. Sehingga A tadi satuannya kilogram meter per sekon, kita kalikan dengan X yang satuannya adalah meter. Satuan dari A kali X akan menjadi kilogram, ini meter pangkat 2 per sekon.
untuk satuan kilogram meter pangkat 2 per sekon, kita masukkan ke opsi A sampai E. Nah, lalu ini gaya. Gaya tadi satuannya Newton atau setara dengan kilogram meter per sekon pangkat 2. Untuk massa, satuannya kilogram. Untuk kecepatan, satuannya meter per sekon. Untuk usaha, satuannya joule atau setara dengan kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Nah, jawaban yang benar untuk kilogram meter pangkat 2 per sekon adalah opsi A untuk jawaban momentum sudut. Oke. Saya lanjutkan ke nomor berikutnya. Aji mengukur panjang sebuah stetoskop menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi perhatikan adik-adik, ini adalah gambar pengukuran Aji menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran tersebut adalah titik-titik. Oke, terlebih dahulu saya jelaskan bahwa pada sebuah jangka sorong ada skala yang bagian atas ini adalah skala utama. Sedangkan skala yang bagian bawah ini namanya skala nonius. Oke. Skala utama yang di sini ini seperti mistar. Sehingga kalau dibaca ini 12, yang ini 12,1, 12,2, 12,3, 12,4, 12,5, 12,6, 12,7, 12,8, 12,9, lalu 13. Di sini 13,1, ini 13,5, lalu 14. Sekali lagi, skala utama ini dibaca seperti mistar. Lalu, mari kita mulai membaca hasil pengukuran Aji. Berikut, yang pertama sekali, kita perhatikan skala 0 pada skala nonius. Untuk 0 ini, skalanya dia berhenti di antara skala 12,0 dan 12,1 di sini. Jadi di sini di titik 0 ini skala 0 berada di antara skala ini 12,0 dan yang ini 12,1. Sehingga kita tulis 12,0 saja yang kita ambil. Kemudian kita perhatikan skala utama yang tepat berimpitan dengan skala nonius. Jadi kalau kita lihat, yang berimpitan dengan skala nonius adalah skala yang ini. Karena kalau untuk 0 sendiri, dia tidak lurus, masih sedikit tidak lurus. Untuk yang skala 1 pada skala nonius juga tidak lurus, skala 2 juga tidak lurus, ini skala 3 juga tidak lurus. Jadi yang paling lurus adalah skala keempat di sini. Sehingga hasil pengukurannya ditulis menjadi 12,04 cm. Sekali lagi saya jelaskan, 12,0 yang ini adalah letak skala, di mana skala 0 pada skala nonius berhenti, sedangkan angka 4 yang ini merupakan skala yang lurus atau skala yang tepat berimpitan antara skala utama dan skala nonius. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi D. Saya lanjutkan ke nomor berikut. Hasil pengukuran diameter dalam suatu benda menggunakan micrometerscope. Jadi tadi, soal yang tadi adalah pengukuran menggunakan jangka sorong. Soal berikutnya ini adalah pengukuran menggunakan micrometerscope. Hasil pengukuran tersebut adalah titik-titik. Mari kita perhatikan pada gambar. Untuk gambar ini, skala yang horizontal ini namanya
skala utama, sedangkan skala yang vertikal, yang bagian sini adalah skala nonius. Yang paling pertama, kita perhatikan skala utama yang tepat berpotongan dengan angka pada skala utama yang tepat berpotongan dengan angka pada skala nonius. Jadi di sini perpotongannya kita lihat yang paling akhir adalah skala yang ini. Kalau dihitung maka ini 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, lalu yang paling akhir di sini adalah skala 2,5. Kemudian kita hitung lagi skala nonius, dimulai dari angka yang paling bawah, ini 5, lalu ini 6, dan di sini adalah skala 7. Skala 7 adalah skala yang tepat, tegak, lurus dengan skala utama. Di sini, skala yang tegak lurus dengan skala utama adalah skala ke-7, lalu dimasukkan ke sini, 2,75. Sehingga hasil bacaan dari pengukuran yang ditampilkan di sini, pengukuran oleh sebuah micrometer scope, hasil pengukurannya adalah 2,57 mm. Untuk micrometer scope, satuannya adalah milimeter. Dan jawaban yang benar adalah opsi B. Soal nomor berikut. Seorang siswa mengukur sebuah nampan tempat makan pasien. Hasil pengukuran panjang dan lebar nampan adalah 10,25 cm dan 5,9 cm. Luas nampan tersebut menurut aturan angka penting adalah titik-titik. Jadi kita perhatikan di sini. Oke, saya tulis diketahui panjang nampan adalah 10,25 cm. Lalu lebar nampan adalah 5,9 cm. Oke. Sekarang yang ditanyakan adalah luas nampan menurut aturan angka penting. Oke. Yang paling pertama kita lakukan adalah kita menghitung terlebih dahulu luas nampan. Jadi luas adalah panjang kali lebar. Sehingga angkanya kita masukkan menjadi 10,25 dikalikan 5,9. Di sini kalau kita kalikan 10,25 dikalikan dengan 5,9, hasilnya adalah 60,475 cm bujur sangkar. Nah, ini adalah hasil perkaliannya. Tetapi kita harus menulis hasil perkalian panjang dan lebar menurut aturan angka penting. Oke. Lalu aturan angka penting adalah berikut. Saya jelaskan aturan angka penting bahwa semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Berarti kalau kita perhatikan di sini untuk panjang dan lebar, karena aturan yang pertama semua angka bukan angka 0 adalah angka penting. Jadi untuk panjang sendiri kalau kita perhatikan di sini ada 3 angka penting. Sedangkan lebar memiliki 2 angka penting. Panjang memiliki 3 angka penting, yaitu 1, 2, dan 5. Karena 0 untuk aturan yang pertama, 0 adalah bukan angka penting. Sehingga di sini ditulis 3 angka penting. Untuk lebar memiliki 2 angka penting karena 5 dan 9 adalah angka penting. Kita masuk ke aturan yang kedua, bahwa angka 0 adalah menjadi angka penting jika didahului oleh angka penting. Jadi, kalau kita perhatikan
menurut aturan yang kedua, angka 0 akan menjadi angka penting jika didahului angka penting. Kita perhatikan 0 yang ini, karena sudah didahului oleh angka 1, maka angka 0 pada panjang menjadi angka penting yang berikutnya karena aturan yang kedua. Sehingga panjang menjadi 4 angka penting karena ada 1, 0, 2, dan 5 yang merupakan angka penting. Nah, aturan perkalian sendiri memiliki aturan angka penting sendiri, bahwa ketika kita mengalihkan sebuah bilangan, hasil perkalian harus ditulis mengikuti angka penting yang paling sedikit. Kita lihat untuk panjang memiliki 4 angka penting dan untuk lebar memiliki 2 angka penting. Karena hasil perkalian harus ditulis mengikuti angka penting yang paling sedikit, maka luas harus ditulis dalam 2 angka penting. Jadi ini 4, yang ini 2, yang paling sedikit adalah 2, sehingga luas harus ditulis dalam 2 angka penting. Caranya adalah kita harus membulatkan angka 60,675. Oke, di sini kita bulatkan 60,475. 5 dibulatkan ke 7. Karena 7 adalah angka ganjil, maka dibulatkan ke bawah menjadi 60,47. Lalu di sini kita masih punya 4 angka penting. Tadi berdasarkan aturannya harus ditulis dalam 2 angka penting. Sehingga 7 harus dibulatkan ke 4 menjadi 60,5. Karena 7 adalah angka di atas 5. Jadi harus dibulatkan ke atas. 4-nya menjadi 5. Di sini kita sudah punya 3 angka penting. Kurang 1 lagi. Maka 5 kita bulatkan ke 0, sehingga di sini menjadi 61. Nah, di sini sudah ada 2 angka penting sesuai aturannya. Sehingga hasilnya adalah 61. Dan opsi yang benar adalah opsi A. Oke. Saya lanjutkan. Gambar berikut adalah pengukuran panjang karet penghapus dengan jangka sorong. Hasil pengukuran penghapus tersebut adalah titik-titik. Jadi, kalau adik-adik perhatikan, ini adalah penghapus, lalu skala yang ada di sini ditampilkan di sini. Seperti tadi yang sudah saya bahas, di sini soalnya berulang. Perhatikan, ini skala utama dan ini skala nonius. Kita perhatikan skala 0 pada skala nonius berhenti setelah skala 3,1 pada skala utama. Kita perhatikan di sini berhentinya, letak berhenti. Berarti di sini skala utama terletak skala 0 pada skala nonius berhenti setelah skala 3,1 pada skala utama. Kita tuliskan di sini 3,1. Satuannya cm. Lalu kemudian kita perhatikan skala nonius yang tepat berimpitan dengan skala utama. Nah, di sini kalau kita lihat yang tepat berimpitan adalah skala yang di sini. Oke. Karena kalau kita lihat yang ini 0 belum berimpitan, yang ini 1 belum berimpitan, 2 belum berimpitan, yang berimpitan adalah skala ketiga. Oke, kita hitung ini 0, ini 1, yang ini 2, lalu yang ini skala ketiga, maka di sini kita tulis 3,13 cm. Nah, ini adalah jawaban dan opsi yang benar adalah opsi C. Oke. Saya lanjutkan ke nomor berikut.
Untuk mengukur tebal sebuah kayu, digunakan jangka sorong seperti tampak pada gambar. Jadi adik perhatikan, ini adalah gambarnya. Oke. Tebal balok tersebut adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan, pada skala nonius, di sini tidak dituliskan angka 0, tetapi sesungguhnya bahwa di sini adalah letak skala nolnya. Oke. Skala 0 pada skala nonius terletak setelah skala di sini yang tidak kita ketahui. Jadi karena dihalangi oleh bagian yang ini, kita tidak tahu bahwa ini adalah skala keberapa, yang di sini adalah skala keberapa. Jadi untuk mempermudah kita hitung mundur dari skala 1. Oke, kita hitung mundur ke belakang. Jadi perhatikan, kalau ini skala 1, berarti ini adalah skala 0,9, 0,8, yang ini adalah 0,7. Seperti kalau misalnya adik-adik punya skala ini 2, berarti ini 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, lalu ini 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 1,1, dan ini 1,0. Kalau kita hitung mundur untuk skala yang ini, maka ini 1,0, 0,9, 0,8, dan yang ini adalah skala 0,7. Lalu berikutnya, kita perhatikan skala nonius yang tepat berimpitan dengan skala utama. Ini skala 0-nya belum lurus, skala 1 belum lurus, skala 2 belum lurus, dan yang lurus adalah skala ketiga. Ini skala ketiga. Oke. Dan di sini dituliskan 0,73 cm. Dan jawaban yang benar adalah opsi E. Oke. Saya lanjutkan lagi ke soal berikut. Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada jangka sorong berikut adalah. Oke. Nah, ini adalah hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Seperti tadi, kita perhatikan letak skala 0 pada skala nonius. Jadi skala 0 yang ini berhenti setelah skala 8,0. Jadi di sini adalah skala 8,0. Lalu kita perhatikan skala nonius yang tepat berimpitan dengan skala utama. Oke, kalau kita perhatikan, maka yang tepat berimpitan adalah skala yang sini. Oke, skala yang bagian sini. Jadi kalau dihitung, ini 0, berarti ini 1, ini 2, ini 3, dan ini adalah skala keempat. Sehingga ditulis menjadi 8,04 cm. Dan opsi yang benar adalah opsi B, 8,04 cm. Saya lanjutkan ke soal berikutnya lagi. Ini sama seperti soal yang tadi, adalah pengukuran menggunakan jangka sorong. Perhatikan di sini letak skala 0 terletak atau berada setelah skala. Ini lihat, ini 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, ini 5,5. Skala 0 berhenti setelah skala 5,5 pada skala utama. Lalu kita perhatikan skala yang berimpitan. Jadi kalau kita lihat di sini, skala yang berimpitan adalah skala yang ini. Oke, lihat. Ini belum berimpitan, yang ini belum, yang ini belum berimpitan, ini juga belum, ini belum, ini hampir berimpitan tapi belum tepat, dan yang paling tepat adalah skala yang ini. Kalau ini 5, berarti yang ini adalah skala ke-6, sehingga ini ditulis 5,56 cm. Dan jawaban yang benar adalah
opsi bagian C, 5,56 cm. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Di sini panjangnya adalah 5,125 meter dan lebarnya adalah 2,8 meter. Angka penting yang terdapat dalam hasil pengukuran luas tanah tersebut adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah angka penting yang terdapat dalam hasil pengukuran luas. Jadi di sini yang ditanyakan adalah angka penting dalam pengukuran luas. Kita hitung untuk luas sendiri, persamaannya adalah panjang kali lebar, sehingga panjangnya adalah 5,125 cm. Kita kalikan dengan lebarnya yang adalah 5,125 meter. Kita kalikan dengan 2,8 meter. Ketika kita kalikan 5,125 dan 2,8, hasil kalinya adalah 14,35. Kita tulis di sini 14,35 meter bujur sangkar dan 14,35 cm bujur sangkar. Kalau kita hitung jumlah angka pentingnya, kita masuk ke aturan tadi, aturan yang pertama, bahwa semua angka yang bukan angka 0 adalah angka penting. Jadi di sini 1 adalah angka penting, 4 adalah angka penting, 3 adalah angka penting, dan 5 adalah angka penting. Di sini memiliki 4 buah angka penting. Dan jawabannya adalah opsi C, 4 buah angka penting. Saya lanjutkan ke soal berikut. Plat tipis diukur dengan jangka sorong, panjangnya 5,63 cm dan lebarnya 0,80 cm. Luas plat tersebut menurut aturan angka penting adalah titik-titik. Jadi di sini saya tuliskan panjang 5,63 cm dan lebar 0,80 cm. Yang ditanyakan di sini adalah luas plat tipis tersebut. Nah, untuk luas terlebih dahulu kita lakukan perkalian panjang dan lebar. 5,63 dikalikan dengan 0,80 cm. Nah, di sini untuk 5,63 dikalikan dengan 0,80, hasilnya adalah 4,504 cm bujur sangkar. Nah, ini adalah hasil perkalian panjang dan lebar atau luasnya. Kemudian, karena di sini harus ditulis menggunakan aturan angka penting, seperti tadi, kita perhatikan untuk panjang 5, 6, dan 3 adalah angka penting. Semuanya adalah angka penting, maka di sini memiliki 3 angka penting. Sedangkan 0,80, 0 yang ini adalah bukan angka penting karena dia tidak didahului oleh angka penting, sedangkan 8 dan 0 yang ini adalah angka penting. 0 yang ini menjadi penting karena sudah didahului oleh 8 yang adalah angka penting, sehingga di sini memiliki 2 angka penting untuk lebarnya. Nah, karena aturan tadi, aturan perkalian, bahwa ketika kita mengalihkan sebuah angka hasil perkalian harus ditulis mengikuti angka penting yang paling sedikit. Kita lihat 3 dan 2, yang paling sedikit adalah 2, maka 4,504 harus ditulis dalam 2 angka penting. Kita perhatikan di sini 4, 5, 0, dan 4 semuanya adalah angka penting, sehingga di sini ada 4 angka penting. 4 angka penting yang ini kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Di sini
4 dibulatkan ke 0, karena 4 adalah angka di bawah 5, sehingga nolnya tetap ditulis 0. Di sini ada 3 angka penting, lalu nolnya dibulatkan lagi ke 5, sehingga angka 5-nya tetap 5, dan di sini angka 5-nya tetap 5, sehingga ditulis menjadi 4,5. Dan 4,5 kalau kita hitung, dia sudah terdiri dari 2 angka penting. Sehingga hasilnya atau jawaban yang benar adalah 4,5 cm bujur sangkar. Soal berikutnya. Hasil operasi penjumlahan 23,756 meter ini kita jumlahkan dengan 5,2 meter. 5,2 meter. Jika dinyatakan menurut aturan angka penting adalah titik-titik. Jadi 23,756 meter dijumlahkan dengan 5,2 meter. Karena disuruh untuk menjumlahkan, maka terlebih dahulu kita jumlahkan angkanya. Oke, sehingga hasil penjumlahannya menjadi 28,956 meter. Nah, untuk aturan penjumlahan sendiri, menurut aturan angka penting, bahwa yang terlebih dahulu kita lakukan setelah kita menjumlahkan begini, kita menggarisbawahi angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang ini adalah angka tafsiran atau angka yang diragukan. Oke, jadi setiap hasil pengukuran, angka yang paling belakang dianggap sebagai angka yang diragukan atau angka tafsiran atau angka kira-kira. Oke. Sehingga untuk 23,756, angka yang paling belakang adalah angka 6. Di sini ditulis angka 6 adalah angka tafsiran, dan 5,2, 2 adalah angka paling belakang, 2 ditulis menjadi 2 adalah angka tafsiran. Setelah kita jumlahkan, angka 6 yang adalah angka tafsiran, ini menjadi angka tafsiran. Angka 5 tadi adalah bukan angka tafsiran, di sini bukan angka tafsiran. Sedangkan angka 2 adalah angka tafsiran. Karena dijumlahkan dengan 7 yang adalah bukan angka tafsiran, hasil penjumlahannya menjadi angka tafsiran. Di sini sudah memiliki 2 buah angka tafsiran. Kita tuliskan 9 dan 6 adalah angka tafsiran. Untuk aturan penjumlahan sendiri, angka tafsirannya hanya boleh 1. Kalau di sini ada 2, aturannya hanya boleh 1. Sehingga untuk membuat angka tafsirannya tinggal 1, caranya adalah kita harus membulatkan angkanya. Sehingga 6, kita harus bulatkan 6 ke angka 5. Dia menjadi 28,96. Oke, di sini angka tafsirnya adalah angka 9. Lalu 6 kita bulatkan lagi ke 9. 9 menjadi 10. Lalu 10-nya kita pindahkan satunya ke depan, dia menjadi 29,0. 0 adalah angka tafsiran. Dan jawaban yang benar adalah opsi D. Saya lanjutkan ke soal berikut. M, L pangkat 2, T pangkat min 2 adalah lambang dimensi dari besaran berikut. 1. Daya, 2. Usaha, 3. Tegangan, 4. Energi. Dari keempat buah besaran berikut yang satuannya sama, nah kalau kita perhatikan di sini semuanya berpasangan, kecuali untuk opsi A yang 1 sampai 4
yang satuannya sama adalah usaha dan energi. Oke, usaha dan energi sama-sama memiliki satuannya joule. Kalau daya satuannya adalah watt. Oke, di sini watt. Sedangkan kalau tegangan, oke, tegangan persamaan dari tegangan T sama dengan F per A. F adalah gaya, satuannya Newton atau setara dengan kilogram meter per sekon pangkat 2. Sedangkan A yang ini adalah luas, satuannya meter pangkat 2. Lalu di sini kalau kita selesaikan, dia akan menjadi kilogram meter per sekon pangkat 2 kali meter pangkat 2 per 1. Satuan dari tegangan adalah kilogram meter pangkat 3 per sekon pangkat 2. Nah, untuk kilogram meter pangkat 3 dan sekon pangkat 2, kalau kita lihat dari pangkatnya saja, di sini tidak ada pangkat 3. Sehingga untuk tegangan sendiri ini bukan merupakan jawabannya. Sedangkan untuk watt, daya, satuan dari daya yang adalah watt. Watt ini setara dengan kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 3. Yang ini juga bukan merupakan jawaban karena sekonnya pangkat 3. Kalau kita perhatikan sekali lagi, di sini tidak ada pangkat 3-nya. Berarti untuk nomor 1 juga bukan merupakan jawaban. Lalu kita lihat untuk usaha dan energi yang satuannya sama-sama joule. Joule setara dengan kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Kalau didimensikan atau kalau kita masukkan ke dalam dimensi, kilogram sendiri satuan dari massa, dimensinya M, meter satuan dari panjang, dimensinya L pangkat 2, lalu sekon dimensi dari waktu, satuan dari waktu, dan dimensinya adalah T. Di sini pangkat 2, berarti di sini harus min 2 karena berada di bawah tanda per. Dan jawaban yang benar adalah usaha dan energi atau 2 dan 4. Yang ini adalah jawaban opsi nomor C. Soal berikutnya. Debit aliran menyatakan volume zat cair tiap satu satuan waktu. Lambang dimensi debit adalah titik-titik. Pernyataan debit aliran menyatakan volume zat cair tiap satu satuan waktu. Pernyataan ini merupakan definisi dari debit itu sendiri. Sehingga dari definisi debit bisa kita tuliskan dalam rumus atau persamaan. Debit aliran menyatakan volume zat cair. Jadi di sini ada volume tiap satu satuan waktu. Kata tiap bisa kita definisikan sebagai kata per. Tiap bulan, per bulan, tiap hari, per hari, tiap minggu, per minggu. Jadi kata tiap kita definisikan sebagai per. Per satu satuan waktu, berarti per waktu. Di sini persamaan dari debit menjadi Q sama dengan V per T. Debit sama dengan volume per waktu. Oke, volume itu sendiri satuannya adalah meter kubik dan waktu satuannya adalah sekon. Sehingga debit satuannya adalah meter kubik per sekon. Kalau sekonnya kita pindahkan ke atas, dia menjadi M pangkat 3 kali sekon pangkat min 1. Nah, kita dimensikan meter pangkat 3 kali sekon pangkat min 1 menjadi meter dimensinya panjang, jadi long atau L, dan sekon dimensinya waktu, jadi T atau time. Di sini, pangkat min 1. Sehingga di sini jawaban yang benar adalah opsi yang bagian D. L pangkat 3 T pangkat min 1.
Terima kasih.